Si pemilik warung tersebut datang menghampiri Mbah Maimun sambil meminta doa. "Wahai Syekh, doakan suami saya yang sedang sakit," pinta ibu pemilik warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kisah tentang karomah dan kewalian Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Mun, adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu, Sarang, hari Kamis Legi, bulan Sya'ban, tahun 1347 Hijriah, bertepatan dengan 28 Oktober 1928 Masehi. Dari jalur silsilah kakek, nasab Mbah Maimun sampai kepada Sunan Giri. Karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun sungguh luar biasa. Tidak mudah bagi manusia pada umumnya untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Oleh sebab itu, Mbah Mun dikenal dengan karomahnya, sehingga membuat para wali dan ulama kagum pada beliau. Ada beberapa karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Mari kita bahas. Yang pertama, ketika Mbah Maimun bertemu dengan Nabi Khidir. Dahulu, saat Mbah Maimun mencari ilmu di pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui oleh Nabi Khidir. Sekitar jam 11 siang, seperti ada suara yang memanggil beliau. Ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok. Kisah Kiai Ali. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Khidir, pakaiannya seperti petani, pakai caping. Nabi Khidir pun berkata pada Mbah Maimun, "Kamu cinta saya pun cinta pada kamu." Setelah dawuh begitu, Nabi Khidir mendoakan Mbah Maimun lama sekali. Mbah Maimun pun mengamini doa Nabi Khidir. Setelah mendoakan Mbah Maimun, Nabi Khidir pun menghilang dan Mbah Maimun kembali lagi ke pondok. Pertemuan Mbah Maimun dengan Nabi Khidir ini diketahui oleh Kiai Haji Mahruz Ali. Karomah yang kedua, Mbah Maimun bisa melipat waktu. Saat Kiai Fadlan masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Kiai Fadlan diminta tolong oleh Mbah Maimun untuk mengantarkan beliau ke makam Imam Asy-Syadzili. Akan tetapi, Kiai Fadlan merasa kebingungan pada saat itu, karena waktu yang dimiliki oleh Mbah Maimun sangat terbatas. Perjalanan ke makam tersebut sangat jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketawaduan Kiai Fadlan pada Mbah Maimun, beliau mengantarkan Mbah Maimun dengan menyewa mobil beserta sopirnya. Perjalanan ke makam tersebut berjarak 400 km, biasanya ditempuh dengan 7 bahkan 8 jam. Medanya pun cukup sulit, sedangkan saat itu hanya ditempuh dengan 2,5 jam saja. Padahal Mbah Maimun beserta Kiai Fadlan masih beristirahat untuk sholat dan makan di salah satu tempat. Karomah yang ketiga, yaitu ketika Mbah Maimun bisa menyembuhkan penyakit dengan air putih. Masih kisah dari Kiai Fadlan. Saat ke makam Imam Asy-Syadzili, Mbah Maimun mampir di sebuah musola untuk melakukan jamak takdim. Seusai sholat, beliau mampir di warung makan dekat musola. Saat menunggu makanan datang, si pemilik warung tersebut datang menghampiri Mbah Maimun sambil meminta doa. "Wahai Syekh, doakan suami saya yang sedang sakit," pinta ibu pemilik warung. Kemudian Mbah Maimun berkata, "Di mana suamimu?"
Lalu si pemilik warung mengantarkan Mbah Maimun pada suaminya. Mbah Maimun mendoakan suami si pemilik warung dan kemudian diolesi oleh Mbah Maimun dengan air. Tak selang beberapa lama, suami si pemilik warung pun berangsur-angsur pulih. Usai makan, Kiai Fadholan, Mbah Maimun beserta istrinya membayar makanannya pada si pemilik warung. Namun si pemilik warung menolak untuk dibayar karena telah membantu menyembuhkan suaminya. Mbah Maimun tetap membayar apa yang telah beliau makan di warung itu. Beliau benar-benar ikhlas membantu orang Mesir yang tak dikenal itu. Karomah yang keempat, yaitu ketika Mbah Maimun sudah mengetahui tanggal wafatnya. Kisah ini diceritakan oleh Pak Sadikun, salah satu jamaah haji yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Pak Sadikun bercerita pertemuannya dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Bermula saat Pak Sadikun ditelepon oleh kakaknya, yaitu Dimyati, yang merupakan alumni dari Pondok Al-Anwar, mengabarkan bahwa Mbah Maimun juga sedang melaksanakan ibadah haji. Dari itu, Pak Sadikun berencana hendak sowan pada Mbah Maimun beserta Gus Alwi bin Kiai Haji Muslih asal Magelang. Karena padatnya lalu lintas saat hari Jumat, Gus Alwi pun tidak sampai pada maktab di mana Mbah Maimun tinggal. Kemudian Pak Sadikun pun sowan sendirian. Gus Alwi hanya minta tolong untuk menanyakan pada Mbah Maimun sampai kapan tinggal di Makkah. Gus Alwi berencana sowan dan menginap di maktab Mbah Maimun di lain waktu. Setelah Pak Sadikun sampai di hotel Mbah Maimun, ternyata banyak tamu yang sowan pada beliau. Setiap tamu punya kesempatan berbicara pada beliau. Saat tiba giliran Pak Sadikun, ia menyampaikan pesan Gus Alwi. Pak Sadikun pun bertanya pada Mbah Maimun, sampai kapan berada di Makkah? Mbah Maimun menjawab, sampai tanggal 5. Pak Sadikun merasa janggal atas jawaban Mbah Maimun tersebut. Pak Sadikun berpikir, bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5, sedangkan ibadah haji menurut kalender Hijriyah selesai pada tanggal belasan. Pak Sadikun pun berpikir positif bahwa Mbah Maimun akan tinggal di hotel yang beliau tempati sampai tanggal 5. Menjelang subuh pada 6 Agustus 2019, hujan turun mengguyur kota Makkah. Pak Sadikun berangkat ke Masjidil Haram dengan basah kuyup. Bagi Pak Sadikun, cuaca ini sangatlah aneh karena hujan terjadi pada saat musim panas. Tiba-tiba hati Pak Sadikun tersentak mendengar kabar wafatnya Mbah Maimun. Ia kembali teringat dawuh Mbah Maimun saat di hotel. Pikirannya meleset, tepat pada tanggal 5 Zulhijjah atau 6 Agustus 2019, Mbah Maimun bukan hanya meninggalkan hotel atau kota Makkah, akan tetapi Mbah Maimun juga meninggalkan dunia ini. Sahabat kalam karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah karomah dan kewalian dari Kiai Haji Maimun Zubair ini bisa kita ambil hikmah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.